Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wa taqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad fawzan aziman. Amma ba'du, fa innasdaqul hadis kitabullah wa khairul huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpahkan kita rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah seperti saat ini. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita haturkan pada Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nur Ihsan, NIM saya 2111020068. Di sini saya akan membuat video mengenai tentang manajemen peserta didik. Adapun ada beberapa poin yang akan saya bahas. Yang pertama mengenai rekrutmen, yang kedua mengenai tentang ketatausahaan, yang ketiga mengenai pencatatan prestasi, yang keempat mengenai pencatatan bimbingan dan penyuluhan, dan yang terakhir adalah mutasi. Tanpa berlama-lama langsung saja masuk ke poin yang pertama, yaitu rekrutmen. Pengertian rekrutmen peserta didik ialah di sebuah lembaga pendidikan sekolah pada hakikatnya adalah proses pencarian, menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan sekolah yang bersangkutan. Rekrutmen peserta didik dalam tinjauan manajemen penyelenggaraan pendidikan formal persekolahan merupakan kegiatan rutin yang dilakukan untuk sekolah untuk menghimpun, menyeleksi, dan menempatkan calon peserta didik menjadi peserta didik pada jenjang dan jalur pendidikan tertentu. Kerutinan ini tidak mengurangi potensi masalah yang menyertai dalam proses rekrutmen. Rekrutmen peserta didik merupakan tahapan awal dalam manajemen peserta didik. Dalam konteks dunia pendidikan, rekrutmen peserta didik memiliki pengertian yang lebih khusus. Adapun tujuan khusus rekrutmen peserta didik ada 3. Yang pertama, mendapatkan siswa yang memiliki karakteristik sebagaimana yang ditetapkan dalam syarat-syarat penerimaan siswa baru. Yang kedua, memberikan keadilan kepada masyarakat dan calon peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang tepat. Yang ketiga, meningkatkan mutu layanan pendidikan bagi anak dan orang tua siswa. Jadi rekrutmen peserta didik ini adalah proses pencarian proses pencarian atau menentukan pelamar yang mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan sekolah.
Dan tujuan khusus rekrutmen itu ada 3. Yang pertama, supaya siswa itu memiliki karakteristik. Yang kedua, memberikan keadilan kepada masyarakat atau calon peserta didik. Dan yang terakhir, meningkatkan mutu layanan pendidikan. Baik, materi kedua mengenai ketatausahaan. Tata laksana pendidikan yang sering disebut dengan istilah administrasi tata usaha, yaitu segenap proses kegiatan pengelolaan surat menyurat yang dimulai dari menghimpun, mencatat, mengelola, menggandakan, mengirim, dan menyimpan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Dengan pengertian ini, maka tata laksana atau tata usaha bukan hanya meliputi surat-surat saja, tetapi semua bahan keterangan atau informasi yang berwujud warkat. Pekerjaan tata usaha meliputi rangkaian aktivitas menghimpun, mencatat, mengelola, menggandakan, mengirim, dan menyimpan keterangan-keterangan yang diperlukan. Menurut De Lianggi ada 6 aspek. Yang pertama, menghimpun. Yang kedua, mencatat. Yang ketiga, mengelola. Yang keempat, mengirim. Yang kelima, menggandakan. Yang keenam, menyimpan. Baik, yang pertama, menghimpun. Menghimpun yaitu kegiatan mencari dan mengusahakan tersedianya segala keterangan yang tadinya belum ada atau berserakan di mana-mana sehingga siap dipergunakan bila mana diperlukan. Yang kedua, mencatat, yaitu meliputi kegiatan membumbuhkan dengan berbagai alat tulis menulis mengenai keterangan yang diperlukan sehingga terwujudlah tulisan yang dapat dibaca, dikirim, dan disimpan. Yang ketiga, mengelola, yaitu kegiatan mengerjakan keterangan-keterangan dengan maksud menyajikan dalam bentuk yang lebih berguna atau lebih jelas untuk dipakai. Yang keempat, mengirim. Mengirim yaitu kegiatan menyampaikan dengan berbagai cara atau alat dari pihak pertama ke pihak lain. Yang kelima, menggandakan. Menggandakan yaitu kegiatan memperbanyak dengan berbagai cara dan alat sebanyak jumlah yang diperlukan. Yang keenam, menyimpan, yaitu kegiatan menaruh dengan berbagai cara dan alat di tempat tertentu yang aman. Di tempat yang aman. Poin yang ketiga adalah pencatatan prestasi. Pencatatan yaitu pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau dikenai pajak yang bersifat final. Prestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu artinya hasil dari usaha. Prestasi diperoleh dari hasil usaha yang telah dikerjakan. Dari pengertian pencatatan prestasi ini, maka pengertian pencatatan prestasi adalah hasil atau usaha yang dilakukan oleh seseorang. Poin yang keempat, pencatatan bimbingan dan penyuluhan. Saat ini hampir semua sekolah memiliki tenaga di bidang bimbingan dan konseling karena telah disadari perannya dalam menunjang keberhasilan siswa. Tujuan dari bimbingan itu ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui dan mengenal kondisi dirinya secara mendalam. Yang kedua, mengetahui kondisi dirinya sendiri, maka kesulitan-kesulitan yang dihadapi dapat diselesaikan secara tepat dan sesuai. Yang ketiga, mempunyai pengenalan yang lebih baik tentang situasi lingkungan. Poin yang terakhir mengenai tentang mutasi. Mutasi pada hakikatnya adalah berpindahnya kegiatan belajar mengajar dari satu sekolah ke sekolah yang lain, baik itu masih satu kabupaten, kota, atau luar kota. Proses kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa yang melakukan mutasi itu sifatnya melanjutkan, bukan mengulang. Jadi, hal-hal yang berkaitan dengan siswa tersebut, baik itu berupa absensi atau penilaian, semuanya harus ada laporan ke sekolah barunya. Sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan
dalam proses belajar, baik itu tingkat SD, SMP maupun SMA. Baik, mungkin itu saja video singkat saya mengenai manajemen peserta didik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Manaja fi qulubikum fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.